Nah, seperti pada teori yang menghubungkan antara data flow, terminator, dan proses pengolahan data, maka pada dekomposisi diagram konteks ke diagram zero, di sana harus ada keseimbangan atau balance antara jumlah terminator yang ada. Perhatikan pada diagram konteks, terminatornya hanya toko pengecer dan manajemen. Oleh karena itu pada diagram zero juga sama, toko pengecer dan manajemen. Demikian juga pada diagram konteks, di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aliran data, maka pada diagram 0, 7 aliran data tersebut harus tetap ada. Ditambah dengan aliran data baru yang menghubungkan antara proses-proses utama pada diagram zero, demikian juga antara proses itu dengan data store yang ada di situ. Perhatikan pada diagram zero ini, di sana ada data store. Jadi yang jadi persoalan adalah bagaimana saya menetapkan data store itu. Oleh karena itu, kita bisa memperhatikan sekali lagi diagram RHEA. Pada diagram RHEA, di sana ada resources, ada event, dan ada agent. Nah, di sana bisa kita gunakan untuk membantu menetapkan data store yang kita perlukan. Pertama, event akan memerlukan data store. Artinya, tiap ada transaksi atau ada kegiatan, maka kegiatan-kegiatan tersebut akan kita simpan datanya ke dalam data store yang biasa kita sebut dengan transaksi. Oleh karena itu, dapat kita gunakan pendekatan pada event ada pemesanan barang, maka di situ ada TR pesan. Pada pengiriman ada mengirim barang, di situ ada TR kirim. Ada penagihan, ada TR AR, dan ada pembayaran. Di sana ada AR juga di situ. Karena pembayaran akan mengupdate data AR dan uang. Kemudian resources dan agent kita bisa pakai untuk menyusun data store, yaitu semua agent eksternal akan menjadi file. Misalnya toko pengecer akan menjadi file toko atau toko pengecer. Kemudian resources barang akan menjadi file barang, sedangkan uang akan menjadi file uang. Tadi sudah dijelaskan bahwa internal agent akan kita kumpulkan dalam bentuk konsolidasi menjadi file baru, namanya adalah stub. Oleh karena itu pada diagram zero ini ada 1, 2, 3, 4 data store transaksi, dan ada 1, 2, 3, 4 file yang nanti bisa menjadi master file. Nah, masing-masing proses utama yang belum kita anggap primitif atau masih kita perlu untuk dipecah lagi, kita pecah menjadi proses-proses yang lebih rinci. Sebagai contoh, proses 1, yaitu proses pemesanan barang, dipecah menjadi
proses yang pertama yaitu buat dokumen penjualan atau SO dan buat laporan. Nah, untuk proses-proses yang primitif kita beri tanda P. Sekali lagi, tanda ini berarti sudah tidak dipecah menjadi proses yang lebih rinci lagi. Proses yang keempat, menerima pembayaran, dipecah menjadi dua proses, yaitu rekam pembayaran dan update, kemudian buat laporan. Dengan demikian, maka penyusunan data flow diagram dari proses bisnis penjualan sudah bisa kita lakukan dari diagram konteks ke diagram 0 dan diagram 0 ke diagram rinci. Seperti saya jelaskan pada modul sebelumnya, maka setiap diagram rinci yang primitif dibuat spesifikasi prosesnya. Nah, bagaimana dengan proses berikutnya, yaitu proses procurement atau pengadaan? Tentu metodenya sama atau langkah-langkahnya sama. Kita lihat proses bisnis pengadaan atau pembelian barang terdiri dari 4 kegiatan, membeli sampai dengan membayar. Ya. Maka kita buat dulu diagram konteksnya dengan memperhatikan external entity-nya hanya pemasok, kemudian ditambah dengan manajemen. Kemudian data yang mengalir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama seperti pada penjualan, tentu proses memesan barang menjadi pemesanan barang, maka proses membeli barang, kegiatan membeli barang menjadi proses pembelian barang. Dengan demikian maka ada 1, 2, 3, 4 proses utama, dan proses yang sudah primitif adalah penerimaan barang dan penerimaan tagihan. Proses 1 dan proses 4 kita pecah menjadi proses-proses yang lebih rinci. Saudara-saudara sekalian, apabila saya simpulkan, maka pada REA to DFD atau penyusunan DFD dengan memperhatikan diagram REA, maka pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa semua external agent akan menjadi external entity. Internal agent di dalam data flow diagram tidak digambarkan dalam bentuk terminator. Relationship akan menjadi calon-calon data flow. Event akan berubah menjadi bubble atau proses, dan juga bisa digunakan untuk calon-calon data store. Dari event ke proses, maka di sana dari kata benda menjadi label pengolahan data. Berikutnya, yang perlu diperhatikan adalah jumlah data store yang ada pada data flow diagram ini harus sama dengan jumlah data store apabila kita memperhatikan entitas-entitas yang ada pada entity relationship diagram. Yang terakhir, label yang digunakan pada entitas diharapkan bisa digunakan juga sebagai label pada data store. Sehingga akan terlihat bahwa ada pendekatan penyusunan DFD ini dari diagram REA. Terima kasih.